Halo guys, mau kemana ini? Mau ngapain? Selamat berjuang. Tidak ada. Kira-kira modalnya di dalam tuh ada tengkorak atau enggak? Nanti nonton teaternya, nontonnya nonton apa? Atau nonton Bobo Boy atau nonton apa? Ya, mungkin apa? Nah, museum ini kapan dibuat? Museum ini diresmikan tanggal 19 Maret 2021. Nah, kalau ada soal boleh diisi. Kalau ada yang jawabannya boleh sekali diisi. Jadi tinggal dimakaikan di dalam website.
mainan-mainannya. Oke, nanti di sini perkenalkan dulu, saya Adi Gunawan. Teman-teman nanti juga akan ada teman-teman tour guide yang di dalam juga yang akan nemenin teman-teman untuk keliling di Museum Bekasi juga. Nanti kita akan banyak belajar teman-teman seputar pemimpin daerah Kabupaten Bekasi, terus juga kita akan belajar tentang manusia bumi, terus juga kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Bekasi, terus juga kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara atau tepatnya di daerah-daerah Jawa Barat. Terus kita juga akan belajar tentang perjalanan Belanda pertama kali datang ke Nusantara, sampai teman-teman nanti akan mengenal seorang bandit asal Bekasi. Itu juga nanti kita akan belajar. Dan nanti akan tulis ya, dan ciciwa ya. Mana batasnya? Berawal dari keinginan Raja Hayam Wuruk atau kerajaan dari Majapahit yang ingin mempersunting dari putri dari Diah Pitaloka atau Raja Galuh ingin dipersunting sebagai permaisuri. Tetapi setibanya di kerajaan Majapahit ternyata Diah Pitaloka itu diterima sebagai persembahan, bukan sebagai permaisuri. Yang berakhir mereka terjadilah kesalahpahaman yang berakhir mereka dari kedua belah pihak kerajaan tersebut perang. Nah, berdasarkan menurut kalian ini yang mengatakan pada itu adalah Diah Pitaloka atau dari Raja Galuh. Siap, 1, 2, 3. Udah biasa aja tuh matanya, serem banget aku. Banget tau. Nasib anak-anak kelas belakang jadinya masuknya belakang. Ya. Jadi Rohingya. Saya juga punya channel sendiri, Miss. Satu dong.
Ayo. Kelas akhir menunggu di akhir. Halo semuanya. Nih, saya jajan. Boleh jajan. Nanti. Oh, ada saru-saru. Bang, tolong bang. Ya, Iman. Siapa yang sesimu nih? Lihat, lihat siapa. Alfian. Ahmad. Siap. Rami. Tadi ada. Lapar di mana-mana. Di mana-mana lapar. Lapar di mana-mana. Kelas akhir selalu menunggu di akhir. Kasihan ya? Ya, pilih cari ke tempat yang adem lah. Apa ini apa? Coba bilang. Bilang nasib kelas akhir selalu nunggu di akhir. Iya, nasib kelas Coba akhir. aja berarti. Jar, bagi jar. Wah, jadi guys. Ayo. Udah berpengalaman. Cepetan dong. Nggak tahu. Bayu ngomong apa? Kelas akhir selalu kelas akhir selalu menunggu di akhir. Iya. Cepet ngomong. Saya aja, Miss, saya aja. Kelas akhir pasti nunggunya terakhir. Itu. Nah, kelas akhir pasti nunggunya yang akhir. Apa sih? Angkat, Miss. Jadi sejarah Kabupaten Bekasi pemerintahannya dimulai dari tahun 1947. Sejarah pemerintahan Kabupaten Bekasi dimulai dari tahun 1947. Majuan naik majuan. Majuan. Naik. Gitu kan. Kak, boleh video nggak? Alfian goyang-goyang dong. Gak kedengeran. Duduk. Lama nih nonton. Duduk. Duduk nonton kita. Duduk. Alfian masuk TV. Gaya dong Alfian. Masuk YouTube. Ada sejarah Bekasi. Jadi pada awalnya nama dari Bekasi itu berasal dari kata Candrabaga. Awal dari nama kata Bekasi berasal dari kata Candrabaga. Orang-orang Jawa kuno menyebut Candrabaga yaitu Bagasasi. Jadi kan Candrabaga. Orang-orang Jawa kuno menyebut Candrabaga itu adalah Bagasasi. Pada masa penjajahan Belanda Jepang, Bagasasi disebut menjadi Bacasi. Jadi Bagasasi menjadi Bacasi. Ternyata oleh orang-orang lokal atau pribumi, Bacasi itu sulit disebut karena pelafalan Bacasi itu adalah Bakasi. Nah itu pelafalan orang-orang penjajah. Maka dari itu orang-orang pribumi menyebut Bacasi menjadi Bekasi. Kayak gitu kita prasasti tubuh mengenai sejarah Bekasi. Cukup jelas teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan nih? Kita bisa lanjut? Sini boleh duduk di sini juga boleh kok. Boleh.
Muara Gembong. Jadi Bekasi ini punya banyak wisata, ada wisata alam, ada wisata budaya. Nah, kalau Museum Juang adalah wisata edukasi. Wisata apa? Edukasi. Jadi kalau kita main wisata edukasi itu bisa bermain sambil belajar. Seperti inilah sejarah Kabupaten Bekasi yang terdapat di Museum Juang Bekasi. Habis ini kalian ada pertanyaan? Ya, cukup. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Nah, bioskop gratis. Kabupaten Bekasi memiliki budaya yang multikultural. Keberagaman budaya tersebut tercermin dari kehidupan sosial budaya masyarakat Bekasi dari waktu ke waktu. Budaya yang berkembang saat ini tak terlepas dari perkembangan sejarah dan interaksi penduduk di sekitar wilayah Bekasi dari generasi ke generasi. Adanya kontak sosial beragam etnis secara turun-temurun memberi kontribusi pembentukan karakteristik budaya bagi wilayah ini. Aspek sosial budaya menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari sejarah Kabupaten Bekasi. Dari berbagai sumber dapat kita ketahui bahwa setidak-tidaknya terdapat 7 jenis kesenian khas Bekasi yang sampai sekarang masih hidup. Kita sebut ini adalah seni buhun. Beberapa di antaranya adalah seni wayang kulit Bekasi, tari topeng dengan tokohnya yang terkenal yaitu Pak Aceh, kemudian Tanjidor Bekasi, Calung Dalengke, Samrah, dan Godot. Selain itu, aspek sosial budaya yang juga perlu dikemukakan adalah seni batik. Seni batik ini salah satu bentuk karya cipta masyarakat yang sudah lama tumbuh di Bekasi. Dunia pariwisata sebagai bagian dari aspek sosial budaya masyarakat Bekasi merupakan salah satu aspek yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan PAD-nya. Selain wisata alam, pemerintah Kabupaten Bekasi pun mengembangkan wisata sejarah. Karena di wilayah ini banyak bangunan bersejarah, antara lain Gedung Juang 45, ada lagi Gedung Papak, Gedung Tuan Tanah Kebayuran. Belakang yang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Namun, bila dilihat dari segi permainan, wayang kulit Bekasi mendapat pengaruh dari wayang kulit Sunda. Lalu hasil curi
sejarah Kabupaten